Kalau kita lihat memang pertumbuhan 5,2% ini salah satu yang terendah mungkin untuk periode 20 sampai 30 tahun terakhir ya. Mengingat ada periode di mana China bahkan tumbuh sampai double digit. Nah, tentunya 5,2% dari pertumbuhan China ini akan menimbulkan dampak ya terhadap semua partner dagang maupun ekonomi global terutama karena bagaimanapun mereka mempunyai GDP yang kedua terbesar di dunia. Dan 5,2% itu ya menariknya meskipun barangkali rendah untuk standar China dalam puluhan tahun terakhir, tetapi secara global apalagi di antara negara G20 dia masih kedua yang tertinggi ya, hanya kalah sama India dan sedikit lebih daripada potensi pertumbuhan kita di tahun 2023. Nah, dari pertumbuhan 5,2%, ya karena ini masih pertumbuhan, ya saya masih menganggap tetap masih ada dampak positif ya terhadap Indonesia. Paling tidak dari dua jalur ya. Satu dari jalur FDI ya, artinya kalau ekonomi China masih tumbuh, berarti mereka masih punya appetite atau masih punya kemampuan untuk melakukan investasi yang sifatnya overseas ya, termasuk di Indonesia. Tapi yang barangkali perlu diperhatikan adalah dampak terhadap ekspor Indonesia. Karena bagaimanapun China adalah mitra dagang Indonesia yang terbesar, terutama sebagai negara tujuan ekspor. Nah, kalau kita perhatikan komoditas atau produk ekspor utama Indonesia ke China, misalkan kita fokus kepada dua produk ya, satu ferronikel ya atau nikel yang sudah diolah di smelter ditambah dengan batu bara, barangkali dampak dari pertumbuhan 5,2% ini tidak terlalu berat ya bagi ekspor Indonesia sendiri. Kenapa? Karena ferronikel dan batu bara itu dua-duanya bersifat input untuk suatu aktivitas ekonomi yang berikutnya. Ya. Ferronikel dipakai tentunya untuk kegiatan industri yang berbasis nikel, apakah itu baterai ataukah itu stainless steel. Sedangkan batu bara, seperti kita tahu, tentunya dipakai untuk pembangkit listrik. Dan kebutuhan pembangkit listrik maupun kebutuhan untuk memproses atau membuat baterai dan stainless steel itu adalah kebijakan yang terus berlanjut atau aktivitas ekonomi yang terus berlanjut sehingga kemungkinan import China terhadap Indonesia dari dua produk itu tetap akan berjalan stabil. Ya, tapi barangkali kita tidak bisa berharap ada lonjakan dari ekspor itu sendiri, tapi lebih kepada order atau permintaan yang relatifly tidak banyak beda dengan permintaan sebelumnya. Ya, jadi kira-kira dampaknya kalau saya perhatikan dari sisi ekspor seperti itu dan mudah-mudahan di sisi FDI itu tidak akan menyurutkan tentunya potensi China sebagai salah satu negara yang cukup aktif melakukan investasi di Indonesia bisa terus berlanjut. Baik, artinya untuk permintaan ekspor komoditas dari China ini diharapkan masih tetap tumbuh positif begitu ya Pak untuk di tahun Ya, 2024 ini. tetap tumbuh positif dan paling tidak stabil, tidak beda jauh dengan apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Baik, kita lihat juga Pak ada Cina yang tebar stimulus Pak, ada di 2.166 triliun rupiah begitu ya. Anda sendiri melihatnya apakah ini menjadi kabar baik Pak untuk Indonesia? Ya, kalau saya perhatikan stimulus yang biasa dilakukan oleh suatu negara untuk menggerakkan pertumbuhan ekonominya sendiri, tentunya arahnya lebih banyak untuk menstimulus permintaan domestik. Ya, jadi seperti tadi juga disampaikan dalam berita yang Anda bacakan, itu adalah ada potensi atau sudah terjadi yang namanya perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di China. Nah, saya membaca stimulus ini salah satunya karena memang ekonomi China itu begitu besar untuk mendorong atau menstimulasi konsumsi dalam negeri di China. Ya. Nah, tentunya ini tidak akan berdampak langsung terhadap misalnya ekspor dari Indonesia. Tapi tetap ada yang namanya dampak tidak langsung. Ya. Karena kalau misalkan China berusaha mendorong masyarakatnya untuk melakukan konsumsi yang lebih besar, maka ketika melakukan konsumsi, maka mereka akan mengkonsumsi produk atau komoditas yang sebagian mungkin dibuat di China, tapi sebagian mungkin masih harus diimpor. Dan karena ekspor utama kita ke China seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan ferronikel dan batu bara,
terkategori sebagai ekspor barang yang menjadi input dari aktivitas manufacturing di China, baik dalam bentuk listrik maupun dalam bentuk bahan dasar pembuatan baterai dan stainless steel, maka perkiraan saya lebih banyak dampaknya tidak langsung. Ya. Jadi ada dampak positif, tapi barangkali tidak sebesar kalau stimulus itu lebih kepada misalnya bagaimana China bisa mengimpor lebih besar karena dia ingin mendorong ekspor yang berbasis manufaktur yang kebetulan membutuhkan input yang sebagian masih harus diimpor.